Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita. Lingkungan sekolah, di mana sekolah kami dekat dengan lapangan. Anak sering melewati lapangan tersebut ketika berangkat atau dalam gembol ini, teman-teman, terdapat 8 aktivitas kegiatan bermain dapat dimainkan oleh 16 anak dalam waktu yang bersamaan. Dewan juri akan kami mainkan permainan gembol ini. Nah, ini gembol ini kumpulannya adalah mudah untuk dibawa. Di dalamnya ini ada hiasan-hiasan yang sesuai dengan tema yang ada di dalamnya. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam guru. Anak-anak, kalau permainan loh, siapa yang mau bermain? Aku guru. Oke, di sini ada permainan yang apa ini? Ada angkanya. Iya. Aku bisa kalau bisa gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kenapa ada 11? Karena di sini menggambarkan pemain sepak bola yang ada 11 pemain. Nah, di dalam ini juga ada permainan lagi loh, teman-teman. Siapa yang mau bermain? Aku guru. Oke, kita buka bareng-bareng ya. Wow, banyak sekali permainannya. Iya, di sini ada banyak permainan. Ini adalah permainan untuk mengenal ukuran warna. Yang ini apa Bu? Ini adalah permainan puzzle. Mainnya terus pada apa? Iya, di sini adalah permainan angka. Ini adalah permainan huruf. Ini adalah permainan keroce. Ini warna-warni. Ada itu pada saat Anak-anak berapa nama? hebat anak ini. Nah sekarang kita memainkannya ya. Yuk. Nah yang paling pertama dimasukkan adalah angka 1. Coba lihat di depan yang mana angka 1. Ya, lihat dulu yang mana angka 2. Lihat lagi yang mana angka 3, 4, dan 5. Ya. Nanti setelah itu kita susun sampai kincir anginnya. Oh ya, siap, sabar. Anak sabar disayang Allah. Ya, anak sabar disayang Allah. Yuk, sebelum kita bermain, kita doa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Oke sayang, sebelum mulai sweet dulu. Yuk, biar nggak rebutan. Sekali lagi. Oke. Ya, ini silakan ambil nomor 1. 1, 2, 3. Ya, segera. Ayo, cepat. Iya. Iya, langsung. Neti. Ya. Nggak sopan awak ya. Sampai lebih tua, mohon maaf ya Bu. Ya. Ya, lanjut lagi. Yang ketiga, hati-hati nak ada tangga. Ya. Lanjut. Iya. Setelah itu ya. Ayo, silakan. Ya. Sini kan benar. Ya, benar. Iya, Hebat. 5 menit. Ya. Ya, nah kemudian ini Bunda. kita putar. Nanti sampai putarannya di mana, ya?
mengenal geometri dari segi 4, segitiga, dan lingkaran. Selanjutnya Anda juga akan mengenal konsep pengelompokan warna sesuai tekstur bentuk ABCD. Ini pengelompokan warna, kemudian juga warna kuning ini bisa dicabut, Bunda. Nanti dicabut-cabut, lalu Anda mengelompok nih, diacak semuanya, lalu memilih yang mereka merasakan. Dan jadi satu pagar. Kegunaan pagar itu sendiri untuk melindungi, menjaga rumah, gitu. Maksudnya bukan menjaga penumpang yang aman untuk rumah itu sendiri. Dan persentase media pembelajaran yaitu kotak pintar. Kotak pintar lagi ya Bu, maaf ya. Nah, tapi beda ini Bu. Jadi yang pertama yaitu kami akan bermain mengenal warna. Jadi ada 3 anak atau lebih bisa memilih warna kesukaan ini. Coba bunda-bunda silakan dipilih warna kesukaan, nanti akan dicocokkan pada lubang-lubang yang telah ditentukan di sini. Apakah anak mengenali betul-betul warna itu, maka dia akan memasukkan bola ke gelindingan ini. Ya, coba apakah betul? Ya, bolanya merah, dimasukkan ke lingkaran yang merah. Ya, sudah keluar. Dan selanjutnya karena dia anak bunda ini betul, maka dia bisa memilih mainan yang ada di sini. Ada mainan pasir ajaib di sini. Anak-anak bisa mencetak berbagai bentuk dengan pasir ajaib. Nah, di sini kami membuat pasir ajaib ini karena di Bengkulu itu banyak sekali pasir-pasir yang sangat bagus ya Bunda. Jadi anak-anak bisa membentuk pasir ajaib dan juga nanti ini nanti anak-anak disuruh memancing ikan dengan cara mencocokkan angka atau umpan yang telah disediakan. Ya. Sudah berhasil, angkanya 5 dan umpannya ada 5. Dan ikan ini terbuat dari boneka bekas, bisa dijadikan squeeze ini. Anak-anak di sini adalah puzzle geometri. Jadi kita bisa mengembangkan kognitif anak dengan mengetahui bentuk-bentuk geometri dan juga mengenalkan warnanya. Nah, baik, di belakangnya juga karena ini adalah kotak pintar, jadi di belakangnya kami buat juga gambar bercerita. Ya, ada gambar bercerita yang kami lukis sendiri biar lebih menarik. Nah, jadi di sini ketika kita akan menyampaikan tema tentang binatang darat, maka yang kita tempel yaitu sapi. Kita pilih ya salah satu. Ini sapinya bisa dilepas ini. Jadi ketika kita akan menyampaikan tema binatang sapi, maka kita akan menempel di sini. Di sini juga kita akan mengembangkan aspek kognitif anak. Anak-anak nanti ada permainan mencocokkan kepala binatang. Kepala binatang, terus anak-anak nanti juga akan dikenalkan pra membaca, yaitu menulis kata sapi dengan menempelkan juga kata sapi dengan kartu huruf yang ada di dalam kotak. Coba Bunda tempelkan dulu kata sapi di sini. Sapi. Nanti bisa ditempel huruf yang pertama S, yang kedua ada A, yang ketiga ada P, dan yang keempat ada P. Dibaca sapi. Ini bisa digunakan untuk pra membaca. Selanjutnya anak bisa pra menulis. Di bawahnya akan kita suruh anak untuk menulis. Cepat sekali. Nah, di sini anak untuk pra menulis kita akan menebalkan kata sapi. 5 menit. Sudah. Nah, selanjutnya di sini akan kita kenalkan juga keadaan langit. Bisa diputar, anak bisa memutar ini keadaan siang hari, keadaan sore hari, keadaan pagi, dan keadaan malam. Ya, terima kasih. Sama-sama. We will Have fun, yes. Sama-sama mata Bunda. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. We are from Banten. Today I would like to present our My Big Busy
literacy book. So this book is about 6 aspects of our intelligence for the children, and this book actually can be open to be individually work for one word can be used for several students. Boleh saya buka ya, Bun? Yes. Okay. Yes. Alhamdulillah di sekolah kami sudah menggunakan 2 bahasa, Bunda. Jadi kita pengajaran kami menggunakan 2 bahasa juga. Oke. Jadi untuk lembaran kita ada lembaran aspek agama, kemudian ada aspek fisik dan motorik, dan beberapa 6 aspek pendidikan yang sama. Oke. Ya, kita kasih lihat ya, Bun. Saya akan jelaskan secara garis besarnya saja. Cara bermainnya hampir tidak, kayaknya bunda-bunda di sini pasti sudah lebih paham karena mungkin jam terbangnya lebih banyak dari saya. Jadi ini ada kita ada satu tentang agama. Cara kita mengajarkan ciptaan Allah dan manusia. Jadi kita akan membedakan benda mana yang mengklasifikasikan benda antara benda ciptaan Allah dan benda ciptaan manusia. Yang spesial dari buku ini menurut kami adalah kami menyiapkan barcode di setiap lembarnya yang akan melink ke video materi yang telah kami siapkan sesuai dengan materi per lembarnya. Contoh ya, Bun, kita buka ya. Boleh? Boleh, Miss? Rekan saya membantu, kita scan barcode-nya. Jadi yang kita lakukan pertama adalah kami membuat videonya, kemudian kita mengupload ke YouTube. Setelah itu kami bikin barcode-nya dan kita tempel. And this one is inspired by our model book at school. Jadi sekolah kami sudah menggunakan buku dengan materi dan barcode. Ini contoh videonya. So, Bunda, nantinya kita bisa jadi artis YouTube. Gitu ya, Bun. Untuk kelihatannya sebenarnya tidak jauh beda dengan yang lain ya, Bunda. Jadi kita ada pengklasifikasian, kemudian bagaimana kita ini dengan dagu, kita lempar dice-nya, kemudian kita kalau bisa keluar nomor 1, dia harus bergerak. Dia akan bergerak sesuai dengan gambar yang ada. Mencontoh gerakan binatang. Oke. Kemudian kalau yang ini adalah gambar berseri. Ini kita berikan Ini kita berikan gambarnya ada 2 cerita, 1 cerita ada 4 gambar. Cerita yang sederhana saja. Kemudian setelah anak-anak membuatnya berseri, kita meminta mereka untuk bercerita. So this is our literacy program. So komunikasi anak atau pengembangan bahasa tidak hanya melulu tentang anak mengetahui alfabet, but also about how they can tell or express their feelings. Ya. Kemudian ini adalah map kita yang kita satukan dengan fine motor skill-nya. Jadi kita perkenalkan bentuk shape-nya, kemudian ada kegiatan menjahit atau sewing. Yang terakhir adalah membedakan ini tentang moral, perilaku baik dan perilaku buruk. Yang kita berikan adalah contoh yang paling sederhana, karena untuk anak umur 4 sampai dengan 6 tahun nggak bisa kita kasih contoh yang terlalu sulit ya, Bunda. Contoh yang paling sederhana seperti bagaimana cara makan yang baik, atau apa sih kegiatan yang baik, beribadah, mengaji bersama teman, berdoa, bersikap baik terhadap teman, itu yang kita tampilkan di sini. Ya, yang terakhir adalah melipat origami. Kita sediakan juga sudah kita sediakan origaminya di bawah, dan kita ada instruksi bagaimana cara melipat. Jadi ini untuk ketika kami menyiapkan ini, kami itu berpikir bahwa kita mempersiapkan supaya nanti RA menjadi madrasah digital. Terima kasih, Iya, terima kasih. Cukup, alhamdulillah cukup waktunya, Bunda. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Baik, untuk permainan yang pertama kita akan mengajak anak untuk menyisir rambut bembel. Di sini akan mencapai aspek perkembangan yaitu kemandirian anak dan juga motorik anak. Selanjutnya kita akan mengajak anak untuk mencocokkan bentuk. Terlebih dahulu kita akan menjelaskan bentuk geometri yang ada di depan.
Kemudian akan mencocokkan bentuknya, yaitu lingkaran dengan tutup botol dan segitiga dengan styrofoam segitiga. Hal ini akan mengembangkan aspek kognitif dan motorik anak. Yang selanjutnya kita beralih ke sosial emosional anak. Di sini kita akan mengajak anak untuk mengetahui ekspresi diri, tersenyum ketika bahagia dan cemberut ketika bersedih. Ketika nanti anak yang memainkannya, ketika nanti mulutnya menghadap ke atas sambil mengekspresikan tertawa. Ketika menghadap ke bawah, itu artinya sedih sambil mengekspresikan, sambil menggerakkan juga mulutnya. Yang selanjutnya yaitu ini kita ada jari tangan. Permainannya adalah melipat jari tangan ini untuk motorik dan kognitifnya. Nanti satu anak akan diberi tugas untuk mengambil tutup botol, kemudian menyebutkan angka yang dia dapat, kemudian nanti memasangkannya ke dalam mulut botol yang ada di sini. Dan satu anak lagi nanti bertugas untuk menarik kaloco yang sudah kami hubungkan dengan benang di tangannya. Jadi nanti jari jemari ini akan membentuk sesuai angka yang ada dalam tutup botol. Selanjutnya boleh diputar. Nah, kali ini kita akan meminta ada gambar apa, nak? Akan ada gambar sepatu. Kemudian kita akan membantu anak untuk men-scan barcode yang ada dalam gambar. Ya bun. Nah, nanti ketika di-scan akan keluar gambar. Nanti akan keluar gambar, mohon maaf ini sepertinya lagi gambar. Nanti akan keluar lagu yang sesuai dengan gambarnya, yaitu memakai sepatu. Di situ akan terlihat aspek perkembangan seni anak. Di sini tadi ada kognitif dan bahasa anak, juga akan ada motoriknya. Kemudian yang selanjutnya yaitu vokal putar. Di sini kita akan meminta anak untuk memutar secara perlahan. Nah, ketika ini berhenti, kemudian kita akan mengajak anak untuk menyebutkan huruf vokal apa yang didapat. Seperti ini contohnya huruf E. Kemudian setelah selesai bermain ini, kita akan menggantinya dengan harokat di huruf hijaiyah. Ini yang tadi bahasanya dan juga motoriknya. Cuma kalau tadi anak yang diminta menyebutkan, ini kita akan menyebutkan bersama. Silahkan diputar. Nah, di sini kita akan menyebutkan bersama. Coret satu di bawah namanya kasroh, bersuara I, dibaca pendek dan ditekan. Ini adalah tambahan untuk nilai agama dan moralnya. Untuk selanjutnya yaitu menghitung kalojo. Di sini satu anak akan kita minta untuk menjepit angka yang diinginkannya di bagian ujung ke ujung. Kemudian anak yang lain bertugas untuk memasukkan kalojo sesuai angka ke dalam gelas plastik ini sehingga nanti jatuh ke dalam botol. Dan setelah nanti jatuh ke dalam botol, kita akan meminta anak untuk menghitung ada berapa kalojo yang didapat. Nanti setelah dihitung berapa jumlahnya, kita minta anak untuk menempelkan angka sesuai dengan hitungan kalojo ini untuk mengembangkan aspek perkembangan motorik, sosial, emosional, dan juga kognitif anak. Yang terakhir yaitu sisi sibuk. Di sini anak akan kita ajak untuk menganyam untuk seni dan motoriknya. Kemudian akan kita ajak untuk merancingkan baju untuk motorik dan juga kemandirian anak. Kemudian menali sepatu ini untuk motorik lagi-lagi. Dan kemudian menaik turunkan resleting. Jadi dengan melalui permainan Bebel, bermain dan belajar ini akan mengembangkan keenam aspek perkembangan anak. Diharapkan dengan adanya Bebel ini akan memudahkan guru untuk mengajarkan keenam aspek perkembangan anak. Dimana tadi dari permainannya itu sangat beragam sehingga nanti akan menarik anak untuk ikut bermain dengan guru dan tidak bosan selama pembelajarannya. Terima kasih. Baik, itu saja kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan dulu ya untuk nomor 16, selanjutnya nomor 17. Luar biasa ya kreativitas gurunya, udah repot ya, banyak sekali terus ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dewan Juri atas kesempatan yang diberikan kepada kami.
Baik, kami akan mempresentasikan alat peraga atau media pembelajaran yang kami buat. Baik, untuk latar belakang pembuatan media ini, yang pertama adalah adanya kegiatan Abgurendo IGRA tahun 2022. Yang kedua, adanya masih banyaknya guru RA yang masih memakai lembar kerja atau LK dalam memberikan pembelajaran kepada anak-anak. Kemudian keunggulan dari media pembelajaran ini yang pertama adalah media ini awet karena terbuat dari triplek. Kami tidak membuat dari kardus ataupun dari gabus karena kami memikirkan bahwa tidak hanya 1 atau 2 kali anak-anak akan memainkan media pembelajaran ini karena ini terbuat dari triplek dan awet. Dan yang kedua, media ini terbuat dari bahan bekas. Dan yang ketiga, selain tidak digunakan, media ini dapat dipergunakan sebagai pojok baca. Nah, sekarang kita akan menampilkan pembelajaran yang pertama atau media yang pertama. Silakan. Baik, yang pertama, sebelumnya terima kasih. Saya akan memperkenalkan pembelajaran yaitu mengenal tata surya. Yang pertama, saya akan cek dulu. Di sini kita bisa lihat susunan tata surya ini berputar sesuai dengan porosnya yaitu matahari. Selanjutnya, tidak hanya berputar, media ini dapat menyinarkan lampu. Nah, dari lampu ini terbuat dari lampu senter. Anak-anak juga dapat melakukan percobaan juga dengan lampu senter karena sambungan lampu senter ini sangat mudah, yaitu dari baterai langsung ke kabel dan sambung ke lampu. Selanjutnya, Baik, selanjutnya yang kedua adalah Apollo. Di Apollo ini bisa diputar ya, karena di sini ada 2 suku kata. Jadi anak-anak bisa belajar 2 suku kata. Selain itu, ini juga sebagai pembelajaran teori sederhana tentang gunung meletus. Jadi anak akan mengenal konsep sebab akibat kenapa gunung meletus itu bisa meletus, karena ada tekanan dari bawah. Itu konsep sederhananya. Nah, kemudian kebudayaan negara Indonesia kita yang hampir punah. Selain itu, kita juga bisa mengajarkan anak menanamkan nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Dalam media wayang ini kita juga bisa mengenal permainan warna. Nah, apabila warna merah kita campur dengan warna kuning, kita masukkan ke dalam baju wayangnya, maka dia akan berubah menjadi warna oranye. Bun, kasih ke Bu Guru. Warna oranye. Warna oranye. Kemudian apabila kita masukkan lagi warna biru Isi kuning. dan dicampur dengan warna kuning, Biasanya itu. maka dia akan berubah warna menjadi warna hijau. Iya, iya. Warna hijau. Gurunya jurusan biologi kayaknya. baik. Bunga Jepun. Bunga Dan Jepun. selanjutnya di sini ada bunga Jepun, bunga khas Pulau Bali. Jadi anak-anak di sini akan menempelkan, bisa bermain dengan teman-temannya secara bergiliran. Anak bisa menyebutkan 1 bunga Jepun yang akan ditempel. Jadi anak-anak akan mengambil 1 saja. Kami bukan Kamboja namanya. Kemudian selanjutnya Oh, itu dulu. Siap-siap, memangnya hampir berakhir. Udah, balik aja. Yang belakang aja, yang belakang. Yang belakang, yang belakang. Yang belakang balik. Jabatannya. Tidak pula yang gemes. Jabatannya. Sabar. Tadi masih ditanya, yuk.
Baik, selanjutnya silakan Bunda Ayu. Pada bagian belakang pojok baca atau meja baca ini, kita bisa belajar tentang nama-nama hewan yang ada di laut dan ciptaan Tuhan. Coba kita lihat bersama-sama, kita center bagian sebelah kiri. Kira-kira ada apa ya bunda-bunda ya? Gambar apa? Terima kasih peserta nomor 17. Ih, gangsing lagi satu. Gangsing. Di mana gangsing ini kita ambil dari tutup botol dan kita beri warna dengan krayon. Yang pertama sebagian sebelah kanannya kita beri warna biru dan kuning. Sudah cukup Bunda, sayang. Kita warna menjadi warna hijau. Persiapan peserta nomor 19. Baik, terima kasih. Limbahnya itu adalah ini apa namanya? Kulitnya. Dan limbah ini kalau tidak dimanfaatkan sangat berbahaya buat perkembangan unsur hara tanaman. Sehingga apabila bisa kita manfaatkan untuk media pembelajaran itu sangat bermanfaat. Nah, di sini kami kegiatan ini lebih banyaknya nanti bisa digunakan untuk kegiatan di outdoor. Tapi bisa juga indoor, bisa outdoor. Yang selama ini tentunya anak-anak akan senang kalau bermain air, bermain perahu, dan banyak kompetensi yang bisa ditanamkan atau karakter yang kita tanamkan pada anak-anak dengan bermain perahu kakao ini. Jadi bahan dasar kami memang mungkin insya Allah lebih 80% lebih dari 80% itu dari bahan bekas. Dan ini kita bisa manfaatkan telur bekas untuk sebagai bahan lauknya. Jadi kami menggunakan ini untuk mengenalkan alam kita, Indonesia yang penuh dengan lautan, yang sebagian besar negara kita, negara tercinta kita penuh dengan laut, keindahan laut. Kita ingin mengajak anak-anak kita peduli dengan lingkungan, sehingga ini kakao ini bisa kita gunakan, manfaatkan untuk bermain anak-anak. Tentunya ini sangat akan membahagiakan, menggembirakan anak-anak. Untuk tema-tema, berbagai tema sebenarnya bisa kita gunakan. Nah, bisa di awal kita akan mengenalkan lingkungan laut. Untuk keagamaan atau nilai-nilai religiusitas, kita bisa mengajak anak-anak bercerita tentang kisah Nabi Nuh, sehingga ini bisa menanamkan keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini juga ada kegiatan di sini tentunya akan meningkatkan rasa ingin tahu anak-anak kita. Curiosity anak akan meningkat ketika kita menjelaskan kepada mereka ada beberapa yang ada di laut, pantai, kemudian suasana di laut. Di sini ada juga ikan-ikan dan apa saja yang ada di laut. Dari transportasi air, kami membuat beberapa perahu. Jadi ini adalah perahu feri, maksudnya kapal feri, kapal penumpang. Bisa kita jadikan anak-anak cerita tentang kapal pesiar. Biasanya anak-anak akan bertanya, dia ingin mendengarkan nasi tahunya. Ini adalah perahu layar. Ya, kemudian ini perahu ini adalah untuk tim SAR. Nah, ini bisa dimainkan anak-anak. Kalau di desa, sebagian RA kami di Sulawesi Tenggara memainkannya di pematang sawah. Jadi anak-anak memberi nama di perahunya, kemudian diajak keluar bermain di pematang sawah, Bunda, karena di sini kami perkenalkan, kami nomor urut 20 membuat permainan Playing Hagibot ini untuk mengantarkan agar RPPH yang kami sampaikan ke siswa itu tercapai KD-KD-nya. Jadi misalkan untuk di sini kami mengutamakan kepada hari ini misalkan kita tema alam semesta yaitu gunung. Jadi pertama, itu permainan yang pertama adalah untuk menarik konsentrasi anak, karena pada awal-awal permainan, awal-awal masuk sekolah itu biasanya susah sekali anak untuk melakukan konsentrasi. Jadi kita tarik dengan menggunakan sliding. Di sini digunakan anak memasukkan
ke dalam lubang sehingga anak akan fokus melihat berjalannya bola pelan-pelan Bun. Jangan terlalu. Nah, jalannya Bunda sampai ke bawah. Ini untuk menarik konsentrasi di sini. Jadi apabila anak sudah fokus dengan kita, berarti kita akan mudah menyampaikan kata-kata yang akan kita capai. Misalnya di sini bisa juga langsung ke kognitifnya. Anak disuruh menghitung, kemudian mencari angka-angka yang tertera di sampingnya. Itu tadi. Setelah itu kita juga bisa mengenalkan kepada anak orangnya. Sebelum melakukan kegiatan, nah kita basmalah dulu. Bismillah kepada anak. Setelah itu, setelah anak konsentrasi, baru kita mulai masuk ke dalam tema. Kemudian tema yang akan kita sampaikan di sini adalah alam semesta berupa gunung. Akan kita jelaskan gunung. Di sini bisa kita kembangkan aspek bahasa. Anak akan mengenal angka, huruf-huruf yang tertera sesuai dengan tema yang kita sajikan. Jadi mencari huruf yang membentuk gunung, GU dan sebagainya. Ini di sini. Setelah itu, di sini juga bisa kita gali aspek kognitifnya dengan warna-warna yang ada pada tutup botol tersebut di sini. Kemudian untuk KD yang selanjutnya itu kita lari ke KD yang seni. Nah, seni di sini kita menggunakan perkusi, menggunakan botol bekas yang kita gunakan dengan isi air yang berbeda-beda ukurannya, air yang berbeda-beda warnanya di sini. Ya Bun ya. Air yang kita gunakan di sini isinya pun kita tidak hanya mengisi. Saya di sini menggunakan aplikasi Android yaitu yang berbeda tuner. Jadi apabila Bunda memukul, sebentar Bunda ya, ini kok susah sekali. Sebentar. Nah, aplikasinya seperti ini. Ini harus hening mencarinya, andaikan. Iya, dia akan berubah. Misalkan juga di sini. Jadi kita visinya juga kita pakai aplikasi dan tuner di sini. Nah, setelah itu aspek seninya bisa kita sesuai langsung dengan tema tadi. Anak kita ajak bernyanyi langsung sesuai. Apabila anak tidak bisa not, huruf ataupun warna. Ulangi ya Bun ya. Bener dah. Semangat Bun. Happy ajak anak kita bahagia dengan bermain musik sambil bisa mengenal angka, bisa mengenal huruf dan warna dan lain sebagainya. Di samping itu juga nanti bisa kita kenalkan anak untuk motorik halus dengan basketball. Ya, 5 menit Bunda. Ya, tinggal sebentar lagi dilontarkan. Nah, masuk ke dalam seperti itu intinya. Jadi supaya KD-KD yang kita sampaikan bisa langsung tersampaikan ke anak tadi dan tercapai KD-KD yang kita sampaikan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We proudly present our presentation about one of study lesson method that which is we call this is smartboard atau papan pintar. Why smartboard? Kenapa smartboard? Karena di atas board ini terdapat beberapa file smart lainnya, which is that is smart wheel, smart maze, smart calung, smart sate building, and the last thing is smart screen. Untuk alat bahan yang kami gunakan adalah 80% untuk bahan-bahan alami beserta loose part, juga untuk sekitar bahan pabrikan kami menggunakan sekitar 20%. Di antaranya mungkin ibu-ibu bisa melihat. Oke. APE ini menyajikan beberapa model pembelajaran seperti sentra. Di sini terdapat sentra main peran, sentra persiapan, sentra impact, sentra bahan alam. Nah, APE ini menyajikan
melanjutkan beberapa kegiatan raga main yang sebelumnya telah kami sampaikan terlebih dahulu kepada anak. Dan juga APE ini merupakan salah satu bentuk rekayasa sederhana yang kami ciptakan untuk memudahkan kami dalam menyampaikan sebuah materi kepada anak agar lebih menyenangkan. Tema kali ini kami mengusung tema Aku Cinta Indonesia dengan topik pengenalan profil pelajar Pancasila rahmatan lil alamin. Untuk subtema kami mengangkat nilai penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk materi yang ingin kami sampaikan kali ini adalah anak dapat mengenal lambang negara Indonesia yang kita sangat peduli hari-hari ini, hari belakangan ini banyak anak-anak kita yang tidak mengenal tentang sila-sila Pancasila. Jadi kami berinisiatif untuk mengambil tema kali ini, walaupun APE ini, smartphone ini dapat kami gunakan untuk berbagai tema, berbagai sentra sudah include di situ. Selanjutnya, untuk anak dapat mencocokkan gambar dengan angka. Kemudian anak dapat mengikuti aturan untuk melewati maze, anak memasangkan angka, dan sebelumnya anak dapat melihat warna-warna dan menyebutkan warna apa yang dia dapatkan dengan angka yang tepat. Kemudian lanjut, anak dapat memasangkan puzzle dan juga dapat mengamati serta menceritakannya menurut versinya masing-masing berdasarkan dari gambar sila-sila penerapan sila-sila Pancasila tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita lanjut untuk cara bermainnya. Oke, pertama-tama anak terlebih dahulu menyentuh media alas dari Smart Wheel ini. Terdapat media motorik kasar dan motorik halus. Mereka dapat menyebutkan terlebih dahulu. Ya. Kemudian anak dapat memutarkan Smart Wheel-nya dan nanti di situ akan keluar salah satu bolt atau peluru. Yang di situ terdapat salah satu gambar dari sila Pancasila dan juga isinya. Jika anak sudah bisa membaca, ia dapat membacakannya. Namun jika belum, boleh dibantu oleh ibu gurunya. Karena di situ anak melihat angka beserta gambar. Kemudian, next, anak lanjut mengikuti maze untuk menuju Smart Calung. Pada Smart Calung, anak dapat mengurutkan angka yang ia dapat, namun terlebih dahulu yang menyebutkan terlebih dahulu warna yang ia dapatkan pada angka yang tersebut. Ya, oke. Kemudian kembali lagi menuju maze untuk menuju Smart Sate Building. Di situ anak dapat mencocokkan gambar yang sama, yang di balik gambar tersebut terdapat gambar dari salah satu sila Pancasila. Ya. Di situ terdapat gambar lambang sila ke-1 bintang, dan di baliknya terdapat gambar orang satu keluarga yang sedang beribadah. Kemudian anak kembali lagi ke maze untuk menuju Smart Street. Di Smart Street, anak terlebih dahulu menukarkan gambar dengan kartu gambar. Kemudian kartu gambar yang sama, kemudian menuju Smart Street untuk memasangkan puzzle dari salah satu sila tersebut. Ya, memasangkannya 5 menit kemudian terima kasih. ia dapat mengamati gambar tersebut dan menceritakannya dengan versinya masing-masing. Oke, akhir kata. Terima kasih atas presentasi ini. Semoga apa yang kami buat ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Ya, kami yang berjudul Smart Zone. Oke, bagaimana cara menggunakan Smart Zone ini? Smart Zone ini kita perkenalkan kepada anak dengan konsep siang dan malam. Siang atau malam yang akan kita mainkan terlebih dahulu. Kita mengajak anak untuk menggelindingkan marble di area sirkuit. Oke, di situ sudah masuk ke siang. Oke, kita akan bermain dengan siang dahulu. Konsep siang apa yang akan kita kenalkan kepada anak? Di sini ada 2 sains, yaitu sains yang pertama, yaitu kita mengenal bayangan dari tadi benda apa yang muncul saat siang hari. Coba, matahari. Oke, matahari menyinari bumi, kemudian membentuk bayangan akibat dari pantulan sinar matahari.
untuk menjiplak bayangan dengan bentuk-bentuk geometri. Bunda boleh menggunakan selain bentuk geometri, boleh hewan atau binatang atau yang lainnya. Geometri apa yang dijiplak? Oh, persegi. Markernya jatuh ke persegi. Oke, di situ sudah ada bayangan yang terbuat dari kertas mika, Bunda. Plastik mika. Nah, di situ ada bayangannya. Oke, setelah kita mengenal konsep bayangan, kita akan mencampur warna dengan bayangan yang ditimbulkan oleh sinar matahari. Ayo, kita mau mencampur warna apa? Marble, kita kembali ajak anak untuk bermain. Nggak apa-apa. Ternyata marble jatuh. Warna merah dan biru. Jika dicampur akan menjamuk warna apa? Itu adalah konsep sains pada saat siang hari. Kemudian kita akan bermain dengan konsep malam hari. Konsep malam hari di sini kita mengenalkan anak-anak yaitu benda apa yang muncul atau diciptakan Allah yang muncul saat malam hari, yaitu bulan, bintang. Oke. Kita mengenal fase bulan. Kita mengajak anak untuk mengenal fase bulan. Oke. Fase bulan apa yang akan dikenalkan terlebih dahulu pada anak? Mana marble-nya? Marble jatuh ke gerhana bulan. Bagaimana gerhana bulan terjadi? Ternyata di sini gerhana bulan terjadi karena sinar matahari yang memantul kepada bulan itu terhalang oleh bumi. Makanya terjadilah gerhana bulan. Oke. Sip. Lanjut ya Bunda. Sekarang oke, kita akan mengenal rasi bintang. Rasi bintang ini kita kenalkan kepada anak-anak. Rasi bintang apa yang akan kita perkenalkan terlebih dahulu? Oke, rasi bintang. Mana marblenya Bun? Iya. Oh, rasi bintang. Biduk. Ternyata jatuh kepada biduk. Kita akan mendeteksi di mana letak rasi biduk dengan teropong pintar sebagai teknologi. Oke. Sudah ketemu? Ternyata rasi biduk ada di sebelah. Ternyata di sebelah kiri. Oke. Menunjukkan arah ya. Sekarang kita akan mengenal bayangan yang tampak dari kaca. Itu bukan kaca betulan Bunda, itu adalah kaca datar, cermin datar yang kita buat dari stiker. Dengan cermin datar yang berbentuk siku, maka aku membentuk bayangan semakin banyak. Ini anak-anak senang sekali jika bermain di sini, sudah tidak mau pisah pokoknya dengan media ini. Oke, kiranya cukup sekian. Tentunya keunggulan dari media ini adalah satu, awet dan tahan lama, dua, mengandung 6 aspek perkembangan, terus ini murah Bunda. Jangan dikira ini kayu, semua ini terbuat dari kardus. Kalau nggak percaya nanti setelah acara ini. Iya, makanya tadi diginikan ya sama orang sama presiden. Ya. Maaf ya Bun, saya tegur tadi ya.